Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan soal. Nah, di latihan soal ini banyak soal yang limitnya tak tentu ya, jadi hasilnya itu 0 per 0. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk dulu contoh yang soal nomor 1. Kita perhatikan, ini tadi ada muncul pada penjelasan saya di awal ya, yang x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Kalau kita gunakan cara tabel tadi ya, ini menggunakan cara tabel yang dimana limit kiri itu sama dengan limit kanannya yang menghasilkan 2, sehingga disimpulkan limit dari x mendekati 1 dari fungsi kuadrat kurang 1 per x kurang 1 itu hasilnya 2. Nah, ini dijelaskan bagaimana caranya supaya nanti hasilnya sama, yang menggunakan cara pemfaktoran ya. Kalau kita perhatikan limit x mendekati 1, x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, kalau kita masukkan nilai nolnya ini kan jadinya dia tak tentu ya. Nah, setelah kita ubah bentuk x kuadrat kurang 1 ini ya, x kuadrat kurang 1 itu jadinya x plus 1, x min 1 kita uraikan seperti ini bentuknya ya. Ingat hasilnya difaktorkan, diubah ke pemfaktoran. Setelah itu kalau kita perhatikan yang pembilang dengan penyebutnya ada yang sama nih, x kurang 1, x kurang 1 ini bisa kita coret, hasilnya nanti x plus 1. Nah, tinggal kita ganti, masukkan nilai x nya 1 ke nilai x ini, berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, sama kan dengan yang tabel logaritma yang tadi. Kalau secara tabel seperti ini dia nilainya. Kalau secara analitiknya atau menggunakan rumus ya, jadi ini caranya. Kalau difaktorkan limitnya bisa kita simpulkan hasilnya 2. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2 ya, x kuadrat tambah 4x plus 3, ini limit x mendekati min 1 ya. Ingat kalau ada kuadrat itu kita faktorkan, kita ubah. Biasanya sering seperti itu. Jadi kalau ada kuadrat kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran. Nah, jadi x kuadrat tambah 4x plus 3 itu kalau difaktorkan x plus 3, x plus 1 ya. Jadi tolong dipelajari kembali cara memfaktorkan. Nah, setelah itu kita perhatikan ada yang sama nih, x plus 1, x plus 1. Tinggal kita coret ya, kita hilangkan ini, jadinya x plus 3 ya. Masukkan nilainya, x mendekati min 1, min 1-nya ganti, yang x-nya diganti dengan min 1. Min 1 tambah 3 hasilnya 2, sehingga bisa disimpulkan limit x mendekati min 1 dari fungsi ini itu adalah 2 nilainya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. 2x kuadrat kurang 5x kurang 12. Nah, ada pangkat 2-nya juga. Kalau difaktorkan seperti ini ya. Nah, ini kelas 1 sudah kita pelajari. Kelas 2 juga ada untuk semester kemarin. 2x plus 3x kurang 4 ya. Tinggal kita perhatikan yang bagian pembilang penyebut. Biasanya pembilang dengan penyebutnya itu yang dicoret ya. Ini sama nih, tinggal dicoret ya. Kalau sudah, hasil akhirnya 2x plus 3 ya. Sisanya tinggal ganti x-nya dengan 4. 2 kali 4, 8. Kita tambah dengan 3 hasilnya 11. Sehingga limit x mendekati 4 dari fungsi ini itu adalah 11. Selanjutnya soal contoh yang terakhir. Ya, nomor 4. Nah, ini pangkat 3 nih. Kalau pangkat 3 bagaimana caranya? Mungkin sudah dipelajari juga. Nah, biasanya ibu ya, kalau misalkan pangkat 3 itu biasa saya menggunakan cara Horner. Jadi cara Horner seperti ini. Ini tadi soalnya ya. Bagaimana cara memfaktorkannya. Jadi kalau mungkin bisa kalian cari di Google cara Horner. Jadi cara Horner seperti ini. Ini kita buat bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita ambil koefisien pada fungsi berikut ini. X pangkat 3 ini koefisiennya berapa? 1 kan. Koefisien itu bilangan yang ada di depan variabel. 2x kuadrat ya. Bilangan yang di depan variabel apa? Angka 2, positif 2 ya. Kemudian di depan x-nya ada angka 4.
Ini ada min, berarti min 4. Kemudian ada konstantanya berapa nih? Min 8. Jadi bilangan-bilangannya kita masukkan ke dalam ini, tabel ini. Nah, bagaimana caranya? Biasanya di sini hasil akhirnya harus 0 nih. Caranya apa? Kita cari angka ya. Angka. Jadi ini ditambah. Nah, ini saya ambil angka min 2 ya. Memang agak lama nih kalau kita belum terbiasa. Nah, angka min 2. Pokoknya cari angka nanti hasilnya adalah 0. Ini kita turunkan dulu 1 ya. Kita turunkan ini, baru kita kalikan. Ini satunya kita kalikan. Turunkan dulu 1, baru satunya kita kalikan dengan min 2. 1 kali min 2 berapa? Min 2. Di sini jangan lupa ditambah ya. 2 tambah min 2, 0. 0 kali min 2 berapa? 0. Masukkan sini. Min 4 tambah 0 berapa? Min 4. Min 4 kali min 2 hasilnya 8. Min 8 tambah 8 hasilnya 0. Nanti hasil akhirnya ini. Nah, setelah dapat yang min 2 ini berubah jadi positif nanti. X plus 2. Jadi kalau misalkan nanti kalian ambil di sini positif 2 ya. Ini nanti jadi X min 2. Kalau di sini negatif jadi plus ya. Nah, jangan lupa di situ ada perubahan seperti ini. Ini memang caranya seperti itu. Kemudian ini ada berapa angka nih? 1, 2, 3. Nah, yang satu ini adalah x kuadratnya. Ini yang x-nya. Kan yang ax kuadrat plus bx plus c. Ax kuadrat ya. E kuadrat. Karena 1 nih e kuadrat berarti koefisiennya. Untuk bx-nya ada enggak? Ada 0 ya, tapi 0 kali E kan 0, berarti tidak usah dituliskan. C-nya ini min 4, jadinya ini min 4. Nah, kalau misalkan di sini ada angka 2 nih, misalkan di sini ada angka 2 ya, misalkan nih, berarti X kuadrat plus 2X min 4 ya. Ini kalau ada 2, kalau karena ada 0 nih, masukkan 0 sini kan 0 kali E kan 0, nggak ada nilai X-nya. Berarti di sininya X kuadrat kurang 4 ya. Nah, di sini mengikuti tandanya di sini. Hanya di sini saja yang terjadi perubahan tanda. Yang di sini jadi plus ya. Kalau di sini positif jadi negatif, sini X plus 2 X kuadrat kurang 4. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini nanti. X kuadrat ya, sama seperti ini ya. X kuadrat kurang 4 ya. X plus 2. Dari hasil pemfaktoran ini hasilnya per X plus 2 nya tetap. Nah, selanjutnya kita perhatikan ternyata pembilang penyebutnya ada yang bisa dicoret nih, berarti kita coret. Sisanya nanti X kuadrat kurang 4. Nah, limit X mendekati min 2 tinggal kita masukkan nilai X nya diganti dengan min 2. Berarti min 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. 4 kurang 4 hasilnya 0. Sehingga limit X yang mendekati min 2 dari fungsi ini adalah 0 nilainya. Iya, bagaimana? Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita perhatikan dari setiap soal yang tak tentu itu pasti bentuknya harus kita sederhanakan. Jadi misalkan ada pangkat kuadrat, itu bentuknya harus diubah ke dalam bentuk pemfaktoran ya. Atau kemudian bagian yang sering dicoret itu pembilang atau penyebutnya. Seperti ini kan tadi. Nah, pembilang penyebutnya dicoret. Ini salah ibu coret tadi ya. Ini dengan ini. Nah, pembilang juga penyebutnya dicoret. Ini juga sama nih. Nah, ada sistem pencoretan nanti di sini yang terjadi. Oke, seperti itu. Ya, mungkin bisa kalian coba ulang kembali soal ini, dikerjakan ulang, bisa ditutup bukunya kemudian dikerjakan. Nah, dicoba untuk melatih supaya lebih bisa mengerjakan soal ini. Harus banyak-banyak latihan soal ya. Oke, bisa ibu video ulang lagi supaya kalian bisa catat.
Iya. Nah, dari hasil ini kita bisa belajar bahwa biasanya kalau kita mencari nilai yang tak terdefinisi ternyata bisa dicari nilainya. Tapi dengan cara menggunakan nilai pendekatan. Artinya kalau pendekatan itu bukan itu nilainya sebenarnya, hanya mendekati saja. Itu gunanya kita belajar matematika. Oke, bila ada materi yang masih belum dipahami silahkan ditanyakan. Berikut soal yang akan kalian kerjakan nanti ya untuk latihan. Nanti akan Ibu share lewat WA group. Silahkan nanti dicek. Ibu ucapkan terima kasih atas waktu kalian sudah memperhatikan penjelasan Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini bisa dimengerti. Dan bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Dan bila ada sumber lain yang bisa kalian gunakan untuk media pembelajaran kalian, silahkan kalian gunakan juga. Oke? Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajarnya. Dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.